Al-Quran, kitab motivasi terbaik. Allah memiliki cara yang indah agar hati hambanya tergugah untuk berbuat baik. Melalui Al-Quran sebagai kitab motivasi terbaik, Allah mengajak manusia untuk berbuat baik dengan cara yang sangat menyentuh hati, hingga tak ada lagi alasan untuk tidak berbuat baik. Setelah Allah menggugah hati kita dengan pesannya, berbuat baiklah seperti Allah berbuat baik kepadamu. Lalu dengan penekanan bahwa kebaikan itu berbeda jauh dengan keburukan, walau keburukan itu menarik hati kita. Sampailah kita pada janji Allah untuk membalas perbuatan hambanya dengan balasan yang jauh lebih baik. Suatu hari Rasulullah SAW mendapat wahyu dengan firman-Nya, "Barang siapa datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu." Quran Surat Al-Qasas ayat 84. Setelah menerima ayat ini, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tambahlah balasannya." Rasul meminta tambahan untuk umatnya agar mendapat balasan yang lebih banyak ketika berbuat kebaikan. Allah mengabulkan doa Rasulullah dengan firman-Nya, "Barang siapa berbuat kebaikan, mendapat balasan 10 kali lipat amalnya." Quran Surat Al-An'am ayat 160. Rasulullah berdoa kembali, "Ya Allah, tambahlah balasannya." Allah mengabulkannya lagi dengan firman-Nya, "Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak." Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Mendengar ayat ini, Rasulullah merasa cukup dan berkomentar bahwa banyak di sisi Allah tidak terbatas dan tidak dapat dihitung lagi. Cara keempat, jika balasan yang berlipat itu belum cukup, Allah punya janji lain yang lebih agung dari balasan kebaikan yang berlipat ganda. Seorang yang mau berbuat baik, Allah akan jadikan dia kekasihnya. Sesuai firman-Nya, "Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Budak mana yang tidak ingin dicintai tuannya? Hamba mana yang tidak ingin tergolong sebagai kekasih Tuhannya? Layaknya seorang kekasih, pasti dia akan menyayangi, melindungi, dan membahagiakan kekasihnya. Sekarang kita tidak lagi membicarakan tentang bilangan ganjaran Allah atas perbuatan baik kita. Lebih dari itu, perbuatan baik yang kita lakukan bisa mengantarkan kita menuju makom kekasihnya. Teringat kisah perang Khaybar. Ketika Rasulullah SAW berkata bahwa bendera perang ini akan dibawa esok hari oleh seorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan dia dicintai Allah dan Rasul-Nya. Keesokan harinya, para sahabat harap-harap cemas menanti siapa yang akan ditunjuk oleh Rasulullah. Sahabat mana yang tidak ingin mendapat predikat mencintai dan dicintai Allah dan Rasul-Nya? Hari yang dijanjikan telah tiba. Rasulullah mencari Imam Ali yang saat itu sedang sakit mata. Beliau mengusap mata Imam Ali dengan ludahnya, dan seketika itu sembuhlah mata beliau. Kemudian beliau maju dan berhasil mendobrak pintu Khaybar saat itu. Cara kelima, kekasih mungkin tak selalu bersama. Bagi seorang yang mau berbuat baik, Allah menjanjikan posisi yang lebih tinggi dari seorang kekasih. Allah berjanji kepada seorang yang selalu berbuat baik bahwa Allah selalu menyertainya, Allah selalu bersamanya. Selalu bersama Allah adalah posisi yang amat agung di atas orang yang dicintai Allah. Lihatlah ketika Musa diperintahkan untuk pergi menghadap Fir'aun. Nabi Musa merasa khawatir saat akan menghadapi Fir'aun, karena dia adalah raja yang terkenal dengan kebengisannya. Musa sangat mengetahui kejahatan dan kebengisan Fir'aun karena dia tinggal bersamanya sejak kecil. Namun kekhawatiran itu segera sirna karena Allah berjanji akan selalu bersama Musa. Fir'aun yang kejam itu
adalah kecil jika Musa bersama Allah. Dia, Allah, berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat." Quran Surat Thaha ayat 46. Sama halnya ketika Bani Israel takut pasukan Fir'aun dapat menyusul mereka ketika telah sampai di depan lautan. Musa menjawab mereka dengan bersabda, Dia, Musa, menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Bersama Allah adalah posisi yang amat tinggi. Bukankah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di gua dalam keadaan genting, beliau selalu tenang karena Allah selalu bersamanya? Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Cara keenam, pada puncaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar gembira kepada mereka yang selalu berbuat baik. Tidak ada lagi yang perlu ditakuti dan dikhawatirkan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Orang semacam ini sudah berada di surga sebelum mereka memasuki surga, karena hati mereka selalu gembira, tak pernah gelisah dan takut, karena hati itu selalu dipenuhi dengan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah semua janji Allah ini hanya untuk di alam akhirat? Islam tidak datang hanya untuk menjanjikan balasan di akhirat. Islam datang untuk menata kehidupan dunia dan akhirat manusia. Orang yang berbuat baik akan dibalas oleh Allah di dunia sebelum nanti di akhirat. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Di dalam ayat itu, Allah jelas menjanjikan balasan di dunia dengan kehidupan yang baik di dunia sebelum balasan yang lebih besar di akhirat. Memang kita selalu menghitung kebaikan Allah dengan hitungan materi, padahal banyak pemberian Allah yang lebih mahal dari itu. Ada seorang yang 40 tahun selalu berdoa untuk diberi kekayaan, namun tidak juga terkabul. Sebenarnya bukan karena Allah tidak ingin mengabulkan. Allah akan mengabulkan jika apa yang diminta itu baik untuk hambanya. Seperti sering kita lihat seorang ibu yang tidak memberi permen kepada anaknya yang terus meminta karena ibunya tahu permen itu akan membuatnya sakit. Saat kita meminta sesuatu seperti harta misalnya, kita merasa tidak dikabulkan karena harta itu tidak kunjung datang. Padahal bisa saja doa itu Allah kabulkan dengan menghindarkan bahaya dari kita. Andai Allah memberikan harta yang kita minta dan bencana itu tetap menimpa kita, maka semua harta yang kita miliki akan habis karena bencana itu. Berbagai bencana yang Allah hindarkan ini tidak pernah masuk dalam logika materi kita. Padahal itu lebih mahal dari sekedar harta. Sebenarnya, pemberian terbesar dari Allah adalah kita diberi keyakinan untuk selalu menuju kepadanya. Pahala yang kita dapat di dunia sebelum nanti di akhirat adalah berupa kemudahan dalam setiap urusan, kesehatan, harta, dan hal-hal yang mungkin tak pernah kita ketahui bahwa itu adalah hasil dari kebaikan kita. Cara ketujuh. Ini adalah cara terakhir yang membuat seseorang tidak bisa mencari alasan lagi untuk tidak berbuat baik. Seorang yang berakal pasti mencintai dirinya. Seorang yang mencintai dirinya pasti ingin selalu berbuat baik untuk dirinya sendiri. Sedangkan Allah telah menjelaskan bahwa perbuatan baik yang kita lakukan untuk orang lain akan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Kebaikan yang kita berikan akan kembali pada diri kita sendiri. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu
untuk dirimu sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Untuk mengakhiri kajian ini, ada hal-hal unik di dalam ayat-ayat yang disebutkan di atas. Di ayat-ayat itu Allah selalu menyebutkan siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka ayat-ayat itu sering menggunakan kata datang, bukan siapa yang melakukan kebaikan, maka. Mengapa demikian? Karena perbuatan yang kita lakukan bisa saja habis sebelum kita bertemu dengan Allah. Berapa banyak kebaikan yang kita lakukan terbakar sia-sia oleh dosa yang kita lakukan setelahnya. Siapa yang datang membawa kebaikan adalah siapa yang bisa menjaga kebaikannya agar tidak hangus terbakar oleh dosa-dosa selama di dunia. Maka dia layak mendapat ganjarannya di dunia maupun di akhirat kelak. Sering kita membangun surga dengan zikir, beramal, berpuasa, bersedekah. Namun, semua itu kita hancurkan dalam sekejap dengan dosa yang kita lakukan. Oleh karenanya, jagalah kebaikan itu agar tetap hidup dengan kita, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga bermanfaat.